Halo, sahabat semua, selamat datang kembali di channel Hasbi Muhammad dengan konten Bocah Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang, dan selamat menyaksikan. Hari ini, kita akan membahas salah satu peristiwa paling transformatif di abad ke-20, yaitu Revolusi Iran tahun ke-1979. Peristiwa ini tidak hanya mengubah wajah Iran selamanya, tapi juga berdampak besar pada geopolitik global hingga hari ini. Jadi, mari kita mulai perjalanan kita menelusuri sejarah yang kompleks ini. Untuk memahami mengapa revolusi ini terjadi, kita harus mundur ke masa pemerintahan Mohammad Reza Pahlavi yang dikenal sebagai Shah Iran. Shah naik takhta pada tahun ke-1941 selama Perang Dunia Kedua. Iran diduduki oleh pasukan sekutu, dan Shah muda harus menavigasi politik yang rumit. Di bawah kepemimpinan Shah, Iran mengalami modernisasi pesat melalui program yang disebut Revolusi Putih pada tahun 1960-an. Program ini mencakup reformasi tanah, hak pilih bagi perempuan, dan peningkatan literasi. Secara ekonomi, Iran makmur berkat lonjakan harga minyak pada tahun 1970-an. Kota-kota besar seperti Teheran dipenuhi gedung pencakar langit, mobil-mobil mewah, dan gaya hidup kebarat-baratan. Namun, di balik kemewahan ini, ada sisi gelapnya. Kekayaan negara tidak terdistribusi secara merata. Kesenjangan antara kaum elit perkotaan yang kaya dan masyarakat pedesaan atau kelas pekerja yang miskin semakin melebar. Modernisasi yang cepat juga dianggap mengancam nilai-nilai tradisional dan Islam. Banyak yang merasa identitas budaya mereka terkikis oleh westernisasi yang dipaksakan. Selain itu, pemerintahan Shah sangat represif. Kebebasan berpendapat dibungkam. Siapapun yang berani mengkritik rezim akan berhadapan dengan SAV, polisi rahasia yang terkenal kejam. SAVAK menggunakan metode penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, dan eksekusi untuk membungkam oposisi politik. Ribuan aktivis, intelektual, dan mahasiswa menjadi korban. Kondisi ini menciptakan ketakutan, tetapi di bawah permukaan, perlawanan terus membara. Di tengah ketidakpuasan ini, muncullah seorang tokoh yang akan menjadi simbol perlawanan, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Khomeini adalah seorang ulama Syiah karismatik yang secara terbuka mengkritik Shah sejak awal 1960-an. Ia menentang keras Revolusi Putih, hubungan dekat Shah dengan Amerika Serikat dan Israel, serta korupsi yang merajalela. Karena aktivitasnya, Khomeini ditangkap dan kemudian diasingkan pada tahun 1964, pertama ke Turki, lalu ke Irak, dan akhirnya ke Paris. Namun, pengasingan justru memperkuat statusnya. Dari luar negeri, kaset-kaset berisi khotbahnya diselundupkan ke Iran dan disebarkan ke seluruh negeri. Pesannya sederhana dan kuat: gulingkan monarki tiran dan dirikan sebuah pemerintahan Islam yang adil. Pesan Khomeini berhasil menyatukan berbagai kelompok oposisi yang sebelumnya terpecah. Ada kelompok sekuler nasionalis yang mendambakan demokrasi, kelompok kiri dan komunis yang memperjuangkan hak-hak buruh, serta kelompok Islamis yang menginginkan negara berdasarkan syariat Islam. Meskipun ideologi mereka berbeda, mereka semua memiliki musuh yang sama, yakin Shah Iran. Koalisi yang longgar ini menjadi kekuatan pendorong di balik revolusi. Percikan yang menyulut api revolusi terjadi pada Januari tahun 1978. Sebuah artikel di surat kabar pemerintah memfitnah Ayatollah Khomeini. Hal ini memicu protes mahasiswa di kota suci Qam. Pasukan keamanan menanggapi dengan kekerasan, menewaskan beberapa demonstran. Kematian mereka memicu siklus protes baru. Dalam tradisi Syiah, ada upacara peringatan 40 hari setelah kematian seseorang. Jadi, setiap 40 hari, demonstrasi baru diadakan untuk mengenang mereka yang tewas, yang seringkali berakhir dengan lebih banyak korban jiwa, dan siklus ini terus berlanjut. Protes menyebar dari satu kota ke kota lain, dari Qom ke Tabriz, lalu ke Isfahan dan Teheran. Skala demonstrasi semakin besar, melibatkan jutaan orang dari berbagai lapisan masyarakat. Salah satu momen paling tragis adalah peristiwa Jumat Hitam pada September tahun 1978,
Pasukan militer menembaki kerumunan demonstran di lapangan Jaleh, Teheran, menewaskan ratusan orang. Pembantaian ini menghilangkan harapan untuk kompromi damai dan semakin memperkuat tekad rakyat untuk menggulingkan Shah. Mogok kerja massal melumpuhkan ekonomi, terutama di sektor minyak yang vital. Negara praktis berhenti berfungsi. Menghadapi tekanan yang luar biasa, Shah mencoba beberapa langkah putus asa. Ia mengganti Perdana Menteri, membebaskan tahanan politik, dan berjanji akan melakukan reformasi. Namun, semua itu sudah terlambat. Kepercayaan rakyat terhadapnya sudah benar-benar hilang. Pada titik ini, bahkan Amerika Serikat, sekutu terkuatnya, mulai ragu untuk terus mendukungnya. Pada tanggal 16 Januari tahun 1979, di tengah gelombang protes yang tak terbendung, Shah Mohammad Reza Pahlavi meninggalkan Iran untuk selamanya. Secara resmi hanya untuk berlibur. Bagi rakyat Iran, ini adalah kemenangan. Jutaan orang tumpah ruah ke jalanan, merayakan kepergian sang diktator. Kepergian Shah menciptakan kekosongan kekuasaan. Perdana Menteri Shepard Bakhtiar, yang ditunjuk Shah sebelum pergi, berusaha menenangkan situasi, tetapi ia tidak memiliki legitimasi di mata rakyat. Pusat kekuatan yang sesungguhnya sekarang adalah Ayatollah Khomeini. 2 minggu setelah kepergian Shah, pada tanggal 1 Februari tahun 1979, Khomeini kembali ke Iran setelah 15 tahun di pengasingan. Kedatangannya disambut oleh lautan manusia yang diperkirakan mencapai 5 juta orang. Ini adalah salah satu penyambutan terbesar dalam sejarah manusia. Kepulangan Khomeini menandai fase akhir revolusi. Ia dengan cepat menolak pemerintahan Bakhtiar dan menunjuk Perdana Menterinya sendiri, Mehdi Bazargan. Selama beberapa hari, terjadi bentrokan antara faksi pro-Khomeini yang disebut revolusioner dengan sisa-sisa militer yang masih setia pada monarki. Pada tanggal 11 Februari tahun 1979, militer mengumumkan netralitasnya. Secara efektif, menyerahkan negara kepada Khomeini. Hari ini dirayakan di Iran sebagai Hari Kemenangan Revolusi Islam. Setelah kemenangan, tantangan sebenarnya dimulai, membangun negara baru dari puing-puing rezim lama. Koalisi yang bersatu untuk menggulingkan Shah dengan cepat retak. Kelompok sekuler, nasionalis, dan kiri yang tadinya bersekutu dengan Khomeini mulai disingkirkan. Khomeini dan para pendukungnya bergerak cepat untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Pada bulan Maret tahun 1979, diadakan referendum yang hasilnya hampir bulat mendukung pembentukan Republik Islam. Konstitusi baru dirancang yang melembagakan konsep velayat faqih atau pemerintahan ahli hukum Islam. Konsep ini memberikan kekuasaan tertinggi kepada seorang pemimpin tertinggi, yaitu seorang ulama yang posisinya dipegang oleh Khomeini sendiri. Di bawahnya ada lembaga-lembaga terpilih seperti presiden dan parlemen, tetapi semua keputusan penting harus disetujui oleh pemimpin tertinggi dan dewan wali. Dengan demikian, Iran menjadi sebuah teokrasi, di mana ulama memegang kekuasaan politik tertinggi. Perubahan sosial yang drastis pun terjadi. Undang-undang baru diterapkan yang mewajibkan perempuan mengenakan jilbab di depan umum. Musik, tarian, dan bentuk hiburan ala barat dilarang. Sistem hukum dirombak total agar sesuai dengan syariat Islam. Pengadilan revolusi dibentuk untuk mengadili dan seringkali mengeksekusi para pejabat rezim, Shah, dan siapa saja yang dianggap sebagai musuh revolusi. Salah satu peristiwa paling menentukan setelah revolusi adalah krisis sandera Amerika. Pada November tahun 1979, sekelompok mahasiswa radikal yang mendukung Khomeini menyerbu kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran dan menyandera 52 diplomat dan staf Amerika selama 444 hari. Mereka menuntut ekstradisi Shah yang saat itu berada di AS untuk perawatan medis. Krisis ini memperburuk hubungan Iran-Amerika Serikat hingga ke titik terendah dan mengukuhkan citra anti-Amerika dari rezim baru Iran. Dampak revolusi Iran sangat luas. Di dalam negeri, ia menciptakan sebuah sistem politik unik yang memadukan elemen teokrasi dan demokrasi. Di tingkat regional, revolusi ini menginspirasi gerokan-gerokan Islamis di seluruh Timur Tengah, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara Arab Sunni yang dipimpin oleh monarki, seperti Arab Saudi. Persaingan antara Iran yang Syiah dan Arab Saudi yang Sunni menjadi salah satu dinamika utama yang membentuk politik Timur Tengah hingga hari ini. Secara global, revolusi ini mengubah keseimbangan kekuatan di era Perang Dingin dan menandai kebangkitan politik Islam sebagai kekuatan global yang signifikan. Itulah ringkasan sejarah revolusi Iran ke 1979. Sebuah peristiwa yang lahir dari ketidakpuasan mendalam terhadap tirani, ketidakadilan sosial, dan campur tangan asing yang pada akhirnya melahirkan sebuah republik teokratis yang terus menjadi pemain kunci di panggung dunia. Sejarahnya kompleks,
penuh dengan harapan, perjuangan, dan kontradiksi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan.